Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ketiga. Kita akan melanjutkan aplikasi website kita. Ya, kemarin kita sudah membuat tampilan login. Ya, kemudian habis login masuk ke tampilan admin dan resepsionis. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke part 5, di mana part 5 ini kita akan membuat sistem loginnya supaya biar kita bisa langsung mencoba login, apakah dia masuk ke resepsionis atau ke admin, ya. Di user dan password itu harus kita buat name-nya dulu, karena kemarin kita belum buat name-nya. Jadi kita buka Sublime-nya. Jadi ini supaya tidak penuh kita keluarkan dulu. Kita buka bagian kita buat new file dulu, atau kita buka dulu bagian login. Di bagian login ini harus kita beri nama, ya. Bagian user dan password ini harus dikasih nama dulu, karena kemarin kita belum kasih nama. Di password user, nah di sini ya. Jadi tambahkan name titik 2, name sama dengan titik username. Password juga sama. Oke, harus dibuat name. Jadi fungsi name ini adalah ketika kita memanggil atau mengambil dari teksnya itu bisa diambil sesuai dengan password namanya yang kita kasih. Kemudian ketika diklik, kita arahkan ke check_login.php. Nanti kita buat halaman check_login.php. Nah, untuk yang pertama, jadi kita harus membuat koneksinya dulu, gitu. Kita harus membuat koneksi antara database dan web. Jadi kita buat new file, kemudian kalian save dengan nama di bagian luar ya. Jadi di bagian aplikasi hotel, jangan di bagian petugas karena koneksi banyak digunakan. Jadi diisi dengan koneksi.php, di save dengan koneksi.php. Ya. Nanti untuk codingnya ini kalian ikutin codingnya seperti ini. Nah, jadi kalian ikuti codingnya seperti ini. Jadi ada PHP localhost, servernya karena kita lokal, gunakan localhost, username-nya defaultnya adalah root, tidak ada password. Database kita dengan nama DB Hotel, ya, sesuai dengan nama database yang ada di MySQL. Ini kenapa ini? Kita coba ke setting. Oh, ternyata MySQL-nya nggak ke start ya. Oke. Coba lagi. Nah, ya. Di nama database-nya adalah db_hotel.
Dan buat variabel baru koneksi MySQL connect localhost itu adalah servernya, root, dan dpl. Nanti koneksi itu yang akan dipanggil. Ini adalah cek koneksi. Jika tidak terkonek, maka dia akan memberitahu bahwa koneksi database gagal. Dan kita buat file baru lagi. Kita save dengan nama check login.php. Di check login.php. Nah, sebelumnya kita buat dulu ya, buat tabel baru lagi karena di sini belum ada username dan password, baru ada ID petugas, nama petugas dan level. Username dan passwordnya belum kita buat, jadi kita harus membuat dulu username dan password. Nah, ini bisa kalian klik di bagian sini ya. Di add satu kolom aja. Ini kita buat namanya username. Kemudian lengthnya kita buat 25. Tipenya varchar ya. Save, yang sudah cukup. Lalu kita buat password. Satu juga. Akan integer. Udah di save password dan username. Jadi kita buat akunnya dulu. Kita buat satu akun. Kita buat jadi ini masukkan, kita arahkan ke petugas, kemudian klik insert. ID kita ketik satu, nama petugas kita kasih nama admin, kemudian level admin, username admin, password 12345. Oke. Nah, untuk password kita gunakan MD5. Ini ya. Kita save, go. Nah, data bentar. Ada error, ada peringatan ya, warning. Coba buat lagi.
error. Oh, apa sudah tersimpan? Coba kita cek apa yang tadi itu sudah tersimpan. Nah, di sini, oh iya sudah tersimpan ya. Jadi tidak usah buat lagi. Ya, nanti untuk program bisa kalian ketik seperti ini ya. Untuk program cek login, jadi kalian ketik seperti ini, ada include koneksi, username, password. Ya, password ini karena kita menggunakan MD5, jadi kita tambahkan di sini MD5, kak kurung, jangan lupa tutup kurung. Kemudian admin, MySQL query, koneksi, variable koneksi yang kita buat. Nah, ini pegawai ya, Mas, pegawai. Jadi kita cek di localhost kita. Di situ namanya petugas. Jadi bukan pegawai, tapi petugas. Kemudian username, password. Oke, sudah seperti ini. Jadi dicek username, password, levelnya dia admin atau resepsionis. Nah, itu kalau admin kita arahkan ke folder petugas ya. /admin.php. Kalau dia resepsionis ke arahkan folder petugas resepsionis. Oke. Kita coba ini ya. Jadi dia akan masuk ke admin. Kalau dia admin, nah, coba kita resepsionis. Jadi kita buat baru lagi. Kita arahkan ke petugas, kemudian insert ID petugas, kita kosongkan saja biar dia langsung increment sendiri atau menambah sendiri. Dan username, si nama resepsionis, password 12345, nama petugas adalah resepsionis, levelnya resepsionis. Jangan lupa itu menggunakan MD5 untuk password. Save. Ini ada warning lagi, kita abaikan. Tidak ada ya, jadi kita coba cek. Resepsionis 1. Dan masuk ke halaman resepsionis. Seperti itu. Ya, jadi untuk part 5, ya, part 5 ini sampai ke login saja dulu. Nanti untuk selanjutnya akan dilanjut di part 6. Jadi di part 6 nanti kita akan masuk ke CRUD ya, bagian kamar hotel dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya untuk logout ya, jadi kita harus buat logout dulu ya. Nah, di sini di admin, jadi kita buat logoutnya dulu. Nah, kalau diklik logout tadi dia mengarah ke widget.html, ini masih defaultnya, jadi kita arahkan ke logout.php. Untuk resepsionis juga sama, jadi kita buat new file.
Kita save. Sorry, kita save dulu. Di luar ya, di aplikasi hotel. Logout.php. Save. Jadi itu codingnya simple. Biasa menggunakan PHP. Lalu session start. Kemudian session destroy, jadi dihapus. Lalu kita arahkan ke bagian index. Jadi kalau sudah logout, kita arahkan ke bagian index. Location sama dengan 2 index.php. Jadi ke logout, karena si admin ini ada di dalam folder petugas, jadi kita harus keluarkan dulu satu folder baru ke logout. Nah, untuk resepsionis juga sama, keluar dulu satu folder baru ke logout. Jadi logout /logout.php dan di save. Coba klik logout, kok nggak masuk ke indeks. Coba kita lihat programnya. Sepertinya ada yang salah. Logout header location. Oh, ini tidak ada titik koma ya. Maaf, lupa. Jadi kita save. Lagi. Logout. Nah, oke, keluar langsung masuk ke index.php. Login, min, dan password 12345. Logout. Nah, sudah balik ke. Jadi untuk pertemuan 5 sampai sini dulu, sampai ke logout. Nanti untuk isinya kita akan bahas di pertemuan ke 6, di part 6.